क्योंकि तुम ही हो। मेरी नहीं आपकी है, चलो गाओ। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, तेरे लिए मैं जता दे। राहों में आना। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Viral Satu Corporation, gimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam rahmat Tuhan Yang Maha Esa, amin. Sesuai requestan, film yang akan gua review sekaligus merangkum alur ceritanya yaitu film India berjudul Ashikui 2 yang sudah diterbitkan pada tanggal 25 bulan April tahun 2013 lalu. Film India ini disutradarai oleh Mohit Suri dan diproduseri oleh Bushan Kumar. Penulis sekaligus skenario film ini adalah Sagutara Pikui. Para pemain tokoh terkenal pada film ini ialah Salil Acharya, Sadran Dawa, dan yang menjadi bintang film utamanya ialah bernama Aditya Roy Kapoor dan juga Shraddha Kapoor. Film Ashikui 2 yang pada versi fullnya berdurasi kurang lebih 2 jam ini merupakan film yang bergenre drama musikal romantis serta memiliki rating Internet Movie Database tertinggi di kelasnya yaitu sebesar 7,0 yang mampu meraih penghargaan 44 kemenangan dan 23 nominasi. Film India Ashikui 2 ini menghabiskan anggaran sekitar 120 juta INR atau setara dengan 22.996.537.824 rupiah. Inti alur ceritanya adalah cinta dan pengorbanan. Seorang penyanyi terkenal kehilangan karirnya demi cinta sampai rela mengorbankan dirinya. Film Ashikui 2 merupakan sequel dari film lama terdahulunya pada tahun 1990 yang berjudul Ashikui juga. Akan tetapi walaupun lu semua belum nonton film versi pertamanya, pasti akan ngerti juga dengan rangkuman jalan alur ceritanya. Menurut gua film India Ashikui 2 ini adalah film Bollywood yang paling bagus di kelasnya. Jalan cerita cinta yang sungguh ironis menyentuh hati, bisa-bisa bakalan bikin lu semua nangis. Kemampuan akting para artis-artisnya bisa membuat yang menonton bakalan merasa kalau adegan yang ada di film ini benar-benar terjadi sama artisnya. Akting mereka memang patut dapat banyak pujian. Film romantis yang bisa dibilang semua soundtrack dalam filmnya ini menjadi hit sekaligus best music. Bagi lu yang suka nonton film Bollywood pasti tidak bakalan puas kalau hanya menonton cuma satu kali saja. Ashikui 2 merupakan film Bollywood yang diperankan oleh Aditya Roy Kapoor sebagai Rahul Jaikar dan Shraddha Kapoor sebagai Aruhi Kasab Sirki. And are you ready to treat me like this? ऐसे बहुत सारी पार्टी देखी मैंने अपने लाइफ में। Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang penyanyi idola bernama Rahul Jaikar sebagai penyanyi. Ia dinobatkan sebagai penyanyi terbaik dan meraih penghargaan juara 1 sehingga ia menjadi sangat terkenal di seluruh pelosok India. Berbagai konser musik pun ia gelar sehingga semua manajer dan produser tak henti-hentinya menawarkan job untuk bekerja sama dengannya. Semua album dan konser yang ia jalani pun tak terhitung banyaknya. Media berita dan televisi setiap harinya memberitakan sosok dirinya. Kesuksesan yang dia dapat dari karirnya itu menjadikan dia kaya raya dengan hasil uang yang melimpah. Meski begitu, dia sosok yang sangat baik dan tidak sombong di mata para penggemarnya. Namun tak luput dari kekurangan, satu hal yang sangat disayangkan, Rahul Jaikar tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya. Terlebih lagi ketika ia sedang mengalami stres, yaitu sebuah botol minuman keras menjadi kesukaannya. Rahul Jaikar juga seorang musisi, pengarang lagu, komposer musik yang memiliki album selalu meledak di pasaran. Namun dia tidak bisa lepas dari minuman beralkohol baik ketika ia sedang menjalani konser ataupun saat sedang bersantai. Minuman alkohol adalah teman yang selalu berada di sampingnya. Akibat dari ketergantungan minuman alkohol tersebut, Rahul Jaikar tidak bisa mengendalikan dirinya untuk menghadapi sebagian para fans yang tidak terlalu menyukainya. Keadaan ini membuatnya frustasi hingga menyebabkan karir Rahul Jaikar tidak bertahan lama dan para fans yang berada di negara-negara besar sudah mulai berkurang. Di suatu malam pada acara konsernya, seorang penyelenggara acara memanggil nama Rahul Jaikar untuk segera naik ke panggung. Di saat bersamaan terlihat salah seorang penyanyi yang karirnya hancur bernama Aryan minta tolong pada seorang manajer untuk minta kesempatan agar ia bisa mengisi acara di konser itu. Di sebuah ruangan, Rahul sedang duduk sambil meneguk minuman kesayangannya. Vipik yang merupakan temannya Rahul sekaligus asistennya meminta Rahul agar meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Dia menyuruh Rahul agar segera menaiki panggung untuk mengisi acara konsernya. Rahul pun berjalan naik ke panggung dan sedikit agak semboyongan, dan ia pun mulai melantunkan nyanyian suara merdu yang sangat indah. Semua wartawan dan media televisi menyiarkan konsernya itu. Namun ketika pada pertengahan acaranya yang sedang berlangsung, tiba-tiba salah seorang penyanyi yang karirnya telah hancur bernama Aryan merasa iri pada kesuksesan Rahul. Dia melempar Rahul dengan cangkang botol minuman tepat mengenai dadanya. Ia mencaci maki Rahul yang sedang di atas panggung itu. Sontak Rahul pun kaget. Ia tak terima dengan ocehannya yang dianggap sebuah pelecehan. Karena Rahul yang agak sedikit terpengaruh oleh minuman kerasnya, sehingga ia pun lupa daratan dan menanggapi ocehan pria itu sampai akhirnya terjadi keributan di sana. Semua fans berat Rahul yang sedang menikmati suara indahnya pun terkejut, tak percaya melihat sosok figur bertingkah sedemikian rupa. Manajer dan produser yang melihat kejadian itu pun merasa kecewa karena acaranya terhenti.
Vivek, asisten yang memisahkan keributan Rahul dengan Aryan itu, dan ia membawa Rahul masuk ke sebuah mobil. Rahul tancap gas mobilnya, ia hendak menuju ke sebuah bar untuk menghilangkan penat-penut permasalahannya. Saat di perjalanan menuju bar, di tengah jalan dengan mobil yang berkecepatan penuh sambil meneguk minuman favoritnya, ia hampir menabrak seorang wanita yang hendak menyeberangi jalan. Karena kaget, Rahul membanting setir hingga ia menabrak sebuah pohon. Barang yang dibawa si wanita pun jatuh berserakan. Rahul minta maaf pada wanita tersebut. Si wanita marah agak sedikit kesal, kemudian meminta Rahul untuk membantu mengambil barang bawaan yang jatuh. Si wanita itu tidak mengenal sosok Rahul, sang artis terkenal, karena tertutup kupluk dan sebuah kacamata hitam yang dipakainya. Tak sempat berkenalan, si wanita itu pun pergi dan si Rahul kembali ke mobil serta berpikir atas kelalaiannya dalam berkendara disebabkan oleh bir kesukaannya. Setibanya di dalam bar itu Rahul memesan banyak bir. Di sana ia melihat dan mendengar berita di televisi mengenai dirinya yang telah berkelahi dalam acara konsernya. Hati Rahul menjadi tak tenang dan merasa karirnya tercoreng atas kecerobohan dirinya yang merupakan sosok figuran. Rahul merasa malu atas tindakannya. Rahul sedikit stres lalu ia memesan minuman bir lagi untuk menghilangkan kekacauan yang ada dalam pikirannya. Namun karena bar tersebut sudah waktunya tutup, pegawai bar menyarankan Rahul untuk pergi ke sebuah bar terdekat yang masih buka. Tak jauh dari sana Rahul berjalan dengan sedikit semboyongan untuk menuju ke sebuah bar yang disarankannya. Sesampainya di sana, di dalam bar tersebut Rahul mendengar suara wanita yang sedang menyanyikan lagu ciptaannya. Rahul memesan sebuah bir dan menikmatinya bersama lagunya yang dinyanyikan oleh si wanita itu. Rahul penasaran dan langsung melihat sosok yang sedang bernyanyi di dalam bar itu. Dia melihat seorang wanita yang dirasa sebelumnya pernah bertemu saat hampir tertabrak di perjalanan. रो रही हूँ मैं, तेरी ज़मानत है। Rahul kagum melihat wanita itu. Wanita tersebut seorang penyanyi yang sedang bekerja di bar. Wanita tersebut dengan sangat sempurna menyanyikan berbagai lagu milik Rahul. Rahul yang mendengarkannya pun merasa takjub sekaligus terlena dibuatnya. Rahul tertarik pada wanita tersebut karena ia merasa bahwa wanita itu mampu membawakan lagu karyanya dengan sangat baik. Rahul menghampiri wanita itu dan wanita itu pun merasa takut terhadap dirinya. Rahul membuka kupluk serta kacamata yang dipakainya. Si wanita itu menoleh dan seolah tak percaya melihat laki-laki depan dirinya itu. Wanita tersebut merasa malu. Ia mengetahui kalau Rahul Jaikar merupakan seorang penyanyi terkenal sekaligus idolanya. Si wanita itu pun merasa kikuk. Lalu Rahul menarik tangannya dan bertanya padanya terkait siapa namanya. Wanita tersebut bernama Arohi. Rahul memuji Arohi atas lagunya yang ia nyanyikan sangat lebih baik dibandingkan oleh dirinya sendiri. Arohi merasa malu dan tak mau berkata-kata. Ia merasa tak menyangka akan bertemu langsung dengan Rahul sang idolanya. Mata Rahul tak berkedip melihat Arohi. Rahul merasakan ada sesuatu yang sangat luar biasa dalam diri Arohi. Bintik-bintik rasa cinta Rahul terhadap Arohi pun mulai terasa. Mereka berdua saling tatap pandangan. Tak lama dalam pandangannya, kemudian datang Vivek, asisten sekaligus temannya yang sedang mencari Rahul. Vivek melarang Rahul berada di tempat bar tersebut. Dia meminta Rahul untuk segera pulang meninggalkan tempat itu. Perbincangan yang agak lama, Rahul memberitahukan pada Vivek bahwa wanita bernama Arohi yang ia dekati itu merupakan seorang penyanyi yang memiliki suara merdu. Namun Rahul tetap memaksa untuk tetap di sana karena dia sangat ingin berlama-lama dengan Arohi, wanita yang baru saja dikenal dan mampu meluluhkan hatinya. Ketika Rahul membalik badan untuk menemui Arohi kembali, semua orang yang berada di bar pun sudah tidak ada. Rahul bertanya pada seorang pelayan bar di sana. Pelayan tersebut memberitahukan bahwa Arohi sudah pergi pulang ke rumah milik manajernya. Rahul bertanya tentang alamat tempat keberadaan Arohi dan orang tersebut memberitahukannya. Di lantai 2 kamar tempat tinggal selama bekerja, Arohi tidak bisa tidur karena memikirkan tentang sosok Rahul yang tampan. Tak lama larut dalam bayangannya terdengar suara dari luar memanggil namanya. Arohi melihat keluar dari atas kamarnya, terlihat Rahul yang memanggil-manggil namanya. Arohi merasa senang campur takut akan manajernya jika dia tahu kalau ada seorang laki-laki yang datang menemuinya. Arohi turun dan menemui Rahul. Percakapan pun berlangsung dengan sangat dekat. Rahul Jaikar memujuk Arohi untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai penyanyi di bar tersebut dan menawarkan job sekaligus janji pada Arohi bahwa ia akan menjadikannya sebagai artis penyanyi yang sangat terkenal dan menjadi idola baru di negerinya. Mendengar ucapan atas dasar keyakinan akan janji seorang artis besar yaitu Rahul Jaikar, Arohi pun percaya dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di bar tersebut. Arohi pun meminta izin untuk berhenti bekerja pada manajer barnya. Sekarang dia tidak memiliki pekerjaan lagi dan berharap besar pada janji Rahul yang akan membuatnya menjadi seorang bintang sukses seperti dirinya. Arohi pulang ke kampung halamannya untuk memberitahukan kabar gembira pada kedua orang tuanya terkait tawaran Rahul sang artis besar. Orang tua Arohi merasa kecewa karena Arohi pulang tanpa uang dan tidak mempercayai atas kabar yang Arohi beritahukannya itu. Arohi kembali ke kota untuk bertemu Rahul sesuai janji temu yang telah ditentukan Rahul. Namun yang terjadi, Rahul menghilang beberapa bulan setelah Arohi berhenti dari pekerjaannya tersebut. Arohi sedih dan merasa dipermainkan. Dan setelah lamanya Arohi menunggu kabar dari Rahul mengenai pekerjaannya itu, Rahul Jaikar akhirnya menemui Arohi. Rahul melatih Arohi sampai mahir dan ia berhasil menjadikan Arohi seorang penyanyi yang sangat terkenal atas bimbingannya. Rahul menyukai Arohi dan sangat menginginkan Arohi menjadi seorang penyanyi terkenal karena cintanya. Berbagai job pun membanjiri Arohi dan dalam sekejap Arohi menjadi seorang bintang baru yang seperti diharapkan Rahul Jaikar. Dengan berjalannya waktu, Arohi dan Rahul saling mencintai dan tinggal dalam satu atap.
Hari-hari pun mereka lewati bersama dengan penuh kasih sayang dan kesetiaan. Karir Arohi semakin bersinar melejit, sedangkan karir Rahul Jaikar tenggelam begitu saja. Melihat keberhasilan Arohi, Rahul terkesan ingin menjauhi diri dari Arohi. Dia beranggapan jika dia terus bersama Arohi, dia akan merusak semua karir dan keberhasilan yang Arohi dapatkan karena kebiasaan buruk minuman keras yang tak bisa dia tinggalkan. Rahul Jaikar masih saja ketergantungan dengan minuman beralkohol. Di saat ketenaran Arohi, justru malah Rahul semakin frustasi, makin parah dan kehabisan uang karena untuk membeli minuman dan membayar utang. Rahul malu dan tidak mau meminta uang ke Arohi karena dia tidak mau Arohi merasa kasihan terhadapnya. Dan suatu hari terpaksa ia mencuri uangnya Arohi, dan Arohi melihat kejadian tersebut dan membiarkan Rahul mengambil uangnya seolah-olah dia tidak tahu. Arohi menangis melihat Rahul dengan keadaan seperti itu. Rahul Jaikar selalu bersamanya saat Arohi merasa kesulitan. Arohi pun ingin melakukan hal yang sama dan dia ingin memutuskan untuk berhenti dari dunia hiburan dan memilih untuk selalu bersama dengan Rahul karena cintanya. आरुही सुनो हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते. Dia percaya cintanya bisa mengubah hidup Rahul seperti Rahul telah mengubah hidupnya dulu. Arohi ingin berkorban demi Rahul yang sangat dia cintai. Tapi ada perkataan Paman Saigal, produser Arohi, yang membuatnya merasa bingung. Jika cintamu memang obat penawarnya, lalu kenapa belum bisa menyembuhkannya? Dia selalu bergantung dengan kebiasaannya dan itulah kelemahannya. Dia tidak ingin kemana-mana, lalu kenapa kau ingin membawanya? Tapi Arohi tetap dengan keputusannya untuk meninggalkan karirnya yang sedang bersinar dan berkata ke pamannya, "Bukan aku yang akan membawa dia ke duniaku, tapi dia yang akan membawaku ke dalam dunianya, tempat di mana dia tinggal setiap siang dan malam dan dia bahagia. Kebiasaannya akan jadi milikku juga, kelemahannya akan jadi milikku. Dia tidak bisa meninggalkannya, tapi aku bisa menjadi bagiannya. Jika racun itu cinta pertamanya, maka aku akan menerimanya, aku akan ikuti jejaknya." Rahul Jaikar mendengar percakapan antara Arohi dengan Paman Saigal. Namun Rahul berpura-pura tidak tahu. Rahul bersedih dan berpikir bahwa dia hanyalah beban bagi Arohi. Rahul merasa ia telah membuat hidup Arohi tersiksa. Dia tidak menginginkan Arohi untuk selalu meneteskan air matanya demi cintanya. Dia ingin Arohi melanjutkan karirnya dan terus bersinar tanpa dirinya lagi. Rahul pikir Arohi akan lebih bahagia jika dia tidak bersamanya. Rahul pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa jam sebelum Rahul pergi untuk mengakhiri hidupnya, dia berkata kepada Arohi, "Kau terus menangis, cintaku membuatmu menangis. Aku kesini untuk memberitahukanmu, kau bisa menangis sebanyak yang kau mau. Hari-hari menangismu sudah selesai, aku akan meninggalkan semuanya, Arohi." अरे सुन तो अरे कहाँ जा रहे हैं Setelah kepergian Rahul, Arohi pun ingin meninggalkan semua yang telah dia miliki, baik itu karir maupun prestasinya. Namun dia mendapatkan dukungan dan masukan dari Vivek, temannya Rahul yang sekaligus manajer Rahul, untuk melanjutkan karirnya demi Rahul Jaikar dan menjadi Jaikar yang kedua. Akhirnya Arohi pun sadar dan dia pun tetap melanjutkan karirnya tanpa Rahul Jaikar dan menambahkan nama belakangnya menjadi Arohi Rahul Jaikar. ही हो जिंदगी अब तुम ही हो. Film ini menggunakan alur maju yang banyak memberikan pelajaran bagi kehidupan kita. Bagaimana kita membantu dan tidak cepat melupakan kebaikan orang. Bagaimana mempertahankan apa yang kita miliki. Selalu bersama dengan orang-orang yang kita sayang dan menyayangi kita baik suka maupun duka. Terus berjuang untuk meraih kesuksesan. Film ini juga mengajari kita untuk jangan pernah menyia-nyiakan apa yang sedang kita nikmati dan miliki. Karena semuanya tidak bersifat abadi, melainkan hanya sementara. Namun kekurangan dari film ini, saya tidak suka dengan jalan ceritanya di mana Rahul mengakhiri hidupnya demi kebahagiaan Arohi. Tidak terbayang jika sebagai perempuan, kalau hubungan kita diakhiri dengan kematian, pasti rasanya itu akan sangat menyakiti hati. Yang saya tidak suka dari film ini juga, yaitu kehidupan Arohi dan Rahul yang tinggal dalam satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan. Kejadian ini sempat mendapat tentangan dari kedua orang tua Arohi dan menyuruh Arohi menikah dengan Rahul. Namun Arohi tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya. Yang penting bagi dia bahagia bersama Rahul walaupun hidup dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan. Gambaran seperti ini bisa saja memberi pengaruh negatif bagi orang-orang yang menontonnya. Meskipun dalam film tidak digambarkan terlalu banyak adegan dewasanya. Jika kalian suka, silahkan like, share, dan subscribe channel Viral 1 Conversion ini. Silahkan cek juga video review rangkuman alur cerita film lainnya yang sudah gua upload. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.